Vicky ke depannya bisa lebih baik lagi dan lebih bisa menghargai pasangan hidupnya nanti. Yang pasti semoga Vicky-nya jauh lebih baik, lebih bijak, lebih dewasa dan soalnya kan udah ganti tahun, rumah tangga kita sudah berakhir ya kan. Maksudnya biar bijak aja lah, lebih lebih ingat lebih ingat nanti kepada pasangan hidupnya, menghargai. 8 tahun membina pernikahan, namun pada akhirnya rumah tangga Vicky Prasetyo dan Rahma Nuraini kandas di tengah jalan. Adalah Rahma yang melayangkan gugatan cerai pada 16 Desember 2013 ke Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Boleh dikata ini adalah drama perih bagi Vicky yang sebelumnya mengguncang perhatian publik dengan menggelar pesta pertunangan dengan pedangdut Zaskia Gotik. Vicky kembali menarik perhatian karena sehari berselang usai bertunangan, ia ditangkap aparat berwajib dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan melakukan penipuan. Dan kini sang istri seolah membalas ketidaksetiaan Vicky lewat gugatan cerai. Maka dari sini pula mengalir kabar tentang kondisi Vicky yang drop di sel penjara hingga membuat bobotnya turun hingga 8 kilogram. Lantas seperti apa kondisi Vicky di penjara Bulak Kapal Bekasi? Tapi mengapa digugat cerai sang istri, Vicky justru belum diizinkan untuk mengikuti sidang cerai dirinya 31 Desember mendatang? Ngikutin lakon dari Tuhan aja mas, maksudnya udah jalannya ikutin alur aja deh, kemana air mengalir, mau gimana ya udah sidang cerai ibaratnya gimana ya, udah berserah diri, udah ikhlas aja gitu, nggak mau yang terlalu memusingkan. Mudah-mudahan pihak lapas mengizinkan karena memang aturannya menurut undang-undang pada saat sidang dimulai, acara yang pertama yang dilaksanakan oleh pengadilan adalah sidang mediasi. Artinya pihak pengadilan wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ini undang-undang mengatakan seperti itu, wajib hadir prinsipal. Jadi kami akan mengajukan surat, dasarnya adalah undang-undang. Dan mudah-mudahan pihak lapas akan mengabulkan permohonan kami. Kondisinya sih alhamdulillah sehat, walaupun agak turun berapa kilo? 8. Udah naik turun lagi, bingung aku juga turun naik berat badannya. Permohonannya segera kita berikan ke lapas. Mungkin hari ini ya? Mungkin kalau hari Senin bisa ada jawaban dari pihak lapas, 31 bisa menghadiri persidangan. Tidak ada asap jika tidak ada api. Sama halnya dengan gugatan cerai Rahma pada Vicky. Tentang hal ini memang banyak celah yang memungkinkan bagi Rahma untuk meminta cerai dari Vicky. Pertama, Rahma tentu tak akan pernah melupakan kisah pertunangan Vicky dengan Zaskia Gotik yang berlangsung meriah di Hotel Bintang 5. Sebagai istri sah dan belum bercerai, Rahma memaknai betapa beraninya Vicky melukai hati sang istri. Kedua, masuknya Vicky ke dalam bui, maka membuat roda perekonomian keluarga ikut oleng. Lalu benarkah selama Vicky di bui, maka Rahma dan buah hatinya tak lagi dinafkahi? Tidak menafkahi tidak ya, karena kan dia juga ada tokonya gitu, sudah dia ada usahanya, dibeliin sama Vicky toko juga, ada usahanya dan yang lain-lainnya juga terpenuhi. Ya memang aku ada toko, cuman untuk toko kan beda ya iniannya, maksudnya untuk secara langsung ke kitanya dari Mas Vicky-nya gitu loh, dari secara suaminya pribadi. Kalau toko memang ada di sekarang, ada di SGC ya, tetap kita kelola. Cuman yang untuk terakhir ini, walaupun kita udah punya toko, biasanya sebelumnya juga untuk anak-anak pun kayak kami memang ada gitu. Cuman kan semenjak terjadinya pertunangan atau apapun itu ya, aku emang gak ketemu Mas Vicky dari bulan September. Dan aku ketemu Mas Vicky baru setelah dia dieksekusi, baru pas kemarin tanggal 11 bulan 12 tahun 2013. Pesan yang disampaikan oleh istrinya Vicky, seperti yang kita ketahui, Vicky selama ini sudah pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita, terus juga pernah bertunangan, terus ada hal-hal juga yang lain yang tidak perlu saya bahas ya, karena sifatnya tertutup kalau sidang perceraian. Yang jelas seperti teman-teman ketahui, mulai dari Vicky ditangkap beberapa bulan yang lalu kan ada kejadian-kejadian ya, ada hubungan dengan beberapa wanita, hubungan sudah tidak harmonis,
Inilah yang menyebabkan istrinya mengajukan gugatan terhadap ibu. Saya itu kalau dikasih modal cukup lah untuk makan sampai 5 bulan 6 bulan. Tentu tidak ada orang yang menginginkan bercerai. Begitupun Ibunda Vicky Emma Fauzia tak mau putranya mengalami perpisahan. Tapi apa mau dikata, Rahma justru bersikeras dan ngotot untuk berpisah dengan Vicky dan Emma pun tak bisa lagi mengerem laju keinginan sang menantu. Sudah berupaya dari awal pun, saya sudah berupaya. Tapi mereka yang menjalani sepertinya mereka yang ini ambil keputusan ini kayaknya sih udah keputusan kesepakatan mereka berdua itu untuk yang terbaik untuk mereka berdua lah seperti itu. Yang terbaik buat kami berdua karena kan aku juga sebelumnya udah ngunjungin Mas Vicky ke lapas, udah bertemu dan kita sepakat banyak hal yang nggak bisa aku share ke media karena juga kan aku juga siapa sih gitu kan, maksudnya nggak penting juga aku share ke media karena ini kan masalah perceraian, ini hidup kita berdua bukannya hidup kalian ataupun hidup orang lain gitu. Ini memang hidup kita berdua gitu, nggak mungkin aku mau datang nih ke lapas gitu kan, mau perceraian nih, nggak. Emang ini kan hidup kita berdua gitu, kita udah dewasa lah, Vicky juga udah bisa bijak menyikapi segala sesuatu dalam rumah tangga gitu. Kita nggak akan terjadi seperti ini kalau nggak ada sebab. Dan sebabnya apa? Ya banyak hal yang nggak bisa aku ceritain sama kalian. Tahun 2014 sudah di depan mata, tahun yang dinanti banyak orang sebagai tahun perubahan dan perbaikan diri serta kehidupan. Seperti halnya Rahma, ia begitu yakin bahwa apa yang diyakini untuk berpisah dari Vicky adalah jalan terbaik. Sebab Rahma sudah 8 tahun menemani Vicky dalam suka duka, tapi apa yang terjadi? Vicky justru mencari bahagia di tempat lain dengan banyak wanita. Tapi haruskah perceraian menjadi solusinya atas rasa sakit di hati Rahma selama ini? Atau justru inilah bentuk kekecewaan yang sudah tak mampu lagi dibendungnya? Pasti ya kecewa karena apa yang kita pertahanin selama ini dengan segala macam problema hidup sia-sia, maksudnya dalam artian berakhir dengan seperti ini semuanya, masing-masing pihak dengan persidangan ini, perceraian ini semuanya berjalan lancar. Dan kedua, Vicky kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih bisa menghargai pasangan hidupnya nanti. Yang pasti semoga Vicky-nya jauh lebih baik, lebih bijak, lebih dewasa. Dan soalnya kan udah ganti tahun, rumah tangga kita sudah berakhir ya kan, maksudnya biar bijak aja lah, lebih ingat nanti kepada pasangan hidupnya, menghargai. Meninggalkan suramnya jalinan cinta Vicky Prasetyo, inilah kesiapan Oki Septiana Dewi menyambut hari bahagianya. Tak sampai 1 bulan lagi, ia akan melepas masa kesendiriannya. Bersama sang pujaan hati, Oki siap melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Januari mendatang. Di hari yang sama, ia langsung menggelar resepsi pernikahannya. Tidak hanya sekali, Oki siap menghelat cintanya di 2 tempat berbeda. 1 pekan setelah akad nikah dan resepsi di Jakarta, rencananya ia bertolak ke Batam guna melangsungkan resepsi kedua. Untuk hari bersejarah itu, Oki telah mempersiapkan banyak hal, termasuk baju pengantin. Kemarin, sang aktris melakukan fitting baju pengantin. Cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjadi ketika Ya, hari ini karena memang waktunya sudah semakin hari semakin dekat, sehingga hari ini tadi fitting baju. Fitting bajunya memang terpisah karena desainernya juga terpisah. Saya pakai bajunya Teh Irna Laperle, tadi fitting baju untuk baju akad dan baju resepsi yang di Jakarta. Karena kan insya Allah pernikahannya kan diadakan di 2 tempat, ada di Jakarta tanggal 12 Januari dan di Batam seminggu berikutnya tanggal 19 Januari.
Menggelar acara di dua tempat berbeda dengan 2 kali resepsi pula, tentu tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan Okky Septiana Dewi. Sebut saja 2 setel baju yang akan digunakan Okky Septiana